Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kekuatan, perlindungan, dan berkat Tuhan di hari yang baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk menangkap setiap apa yang menjadi isi hati-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih lagi memahami renungan hari ini. Saya akan membacakan Markus 8 ayat 29. Tertulis demikian. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kita dapat membaca bahwa ketika dalam perjalanan ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya mengenai siapa dirinya. Pertanyaan Tuhan Yesus terbagi dua tahapan. Tahap yang pertama, Tuhan Yesus bertanya, "Menurut kata orang, siapakah aku?" Dan tahap kedua, Tuhan Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku?" Ketika para murid ditanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita yang belum memahami makna yang sebenarnya dari jawaban Petrus, terlebih khusus pada kata Mesias. Seringkali Mesias diartikan dengan yang diurapi dengan minyak, karena dalam bahasa Yunaninya, kata Mesias ini disebut dengan Kristus, yang artinya yang diurapi. Padahal sebenarnya saudara, Mesias mempunyai arti yang sangat berbeda dengan hanya sekedar yang diurapi. Mesias atau Masiah dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang berhubungan dengan pribadi, status, dan martabat dari Raja atas segala alam semesta. Tuhan adalah Raja atas semua yang ada di bumi, Pencipta dan Pembebas kita. Dalam Mazmur 47 ayat yang kedua, Tuhan Sang Pencipta itu disebut dengan Melek Gadol Al-Kol Haaretz, yang artinya Raja yang Maha Besar atas seluruh bumi. Dan dalam Kolose 1 ayat 16, Tuhan Yesus disebut sebagai Borei Olam, yaitu pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Jadi ketika Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias," Petrus tidak sedang berkata bahwa engkau adalah yang diurapi. Siapapun saudara bisa diurapi dengan minyak. Tapi lebih daripada itu, Petrus menyadari dan mengakui akan pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, Pemimpin, Pencipta, dan Pemelihara atas seluruh bumi. Dalam Matius 23 ayat yang ke-10 tertulis bahwa Mesias adalah pemimpin. Tuhan, Raja atas segala semesta, adalah pemimpin atas kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak begitu memperdulikan mengenai pemahaman kita tentang dirinya menurut kata orang. Tapi Tuhan mempedulikan bagaimana pengenalan kita secara pribadi tentang Dia. Itu sebabnya dua pertanyaan Tuhan Yesus dalam perikop ini menggambarkan dua level pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Level pertama adalah kita mengenal Tuhan Yesus hanya dari kata orang. Pandangan dan keyakinan kita tentang siapa Tuhan Yesus hanya ikut-ikutan menurut teori, doktrin, atau perkataan orang lain.
Pada level seperti ini, kita tidak memiliki pegangan yang kuat dan iman kita gampang digoyahkan. Level yang kedua adalah kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kita tidak lagi hanya sekedar tahu siapa Tuhan Yesus, tapi kita mengenal Dia secara pribadi sebagai Tuhan, Raja, Pemimpin, Pencipta, dan Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini bagi kita adalah yang pertama, jangan tinggal pada level ikut-ikutan menurut kata orang lain, tapi milikilah pengenalan akan Tuhan Yesus yang lebih dalam dan benar. Yang kedua, saudara, milikilah hubungan atau relationship yang erat dengan Tuhan Yesus. Pengenalan pribadi kita melalui firman-Nya, melalui hikmat Roh Kudus, dan pengalaman bersama Tuhan akan membuat kita kuat dan setia dalam mengasihi-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Mesias, Raja atas segala alam semesta. Dia adalah Tuhan, Dia adalah pemimpin, pencipta, dan pemelihara hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau saudara sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tapi kalau saudara belum mengenalnya, berdoalah, minta kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau mengenal-Mu lebih lagi. Berikanlah aku hati yang mengerti dan hati yang mengenal-Mu. Masuklah saudara lebih dalam pengenalan dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan tinggal di pelataran, tapi masuklah dalam ruang Maha Kudus, yaitu pengenalan yang sungguh, pengenalan yang pribadi akan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, dan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami hidup, kami bernafas, kami ada hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami, yang mengajarkan kami untuk lebih lagi memiliki pengenalan yang benar akan Engkau, agar kami tidak berdiam di pelataran, tapi masuk lebih dalam lagi dalam ruang Maha Kudus, masuk dalam pengenalan yang benar, relationship yang erat dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, buatlah hati kami mengerti dan mengenal-Mu Tuhan secara pribadi. Kami tidak mau iman kami hanya iman ikut-ikutan. Kami tidak mau pengetahuan kami akan Tuhan terbatas pada teori yang berdasarkan kata orang. Tapi kami mau ya Tuhan, memiliki pengenalan yang sungguh erat dan pribadi akan Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Jamahlah hati kami Tuhan. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini. Sertai kami dalam setiap langkah kami. Agar apapun yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan di hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat Tuhan dan perlindungan-Mu atas kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.